Pada akhirnya, hidup ini bukan tentang siapa kita di mata manusia, tapi siapa kita di hadapan Tuhan. Aku bukan manusia suci. Aku adalah makhluk berdosa. Tapi aku adalah makhluk berdosa yang tidak lagi lari. Aku berjalan pulang, perlahan, dengan luka, dengan harapan, dengan iman yang sedang dibangun kembali. Dan jika suatu hari aku berdiri di hadapan Tuhan, aku ingin berkata, Tuhan, aku jatuh berkali-kali, tapi aku tidak pernah berhenti kembali. Tuhan, aku ini makhluk berdosa. Buku ini bukan tentang manusia suci. Buku ini tentang manusia yang sadar bahwa dirinya penuh dosa, namun tidak ingin menyerah pada rahmat Tuhan. Dalam kejujuran yang tajam dan refleksi yang dalam, Ferry Diansyah menuliskan pergulatan batin seorang hamba yang lelah menjadi jauh dari Tuhannya. Kentang ego, kesombongan, kehampaan, dan rasa bersalah yang sering kita sembunyikan di balik kesibukan dan pencapaian. Ini bukan buku ceramah. Ini adalah pengakuan. Sebuah perjalanan pulang, sebuah dialog sunyi antara manusia dan Tuhannya. Karena selama masih bernafas, tidak ada kata terlambat untuk kembali. Tuhan, aku lelah menjadi pendosa. Aku tidak pernah benar-benar merencanakan untuk menjadi pendosa. Tidak ada manusia yang bangun pagi dengan niat, hari ini aku ingin jauh darimu Tuhan. Namun entah bagaimana, langkah kecil yang kuanggap sepele berubah menjadi jarak yang panjang. Satu kebohongan kecil terasa ringan, satu kelalaian ibadah terasa bisa dimaklumi. Satu kesombongan kecil terasa wajar. Dan hari demi hari, aku tidak sadar bahwa aku sedang membangun tembok antara diriku dan Engkau. Tuhan, aku lelah menyembunyikan kesalahan dengan senyuman. Lelah terlihat baik di hadapan manusia, tetapi rapuh di hadapanmu. Lelah menenangkan hati dengan alasan-alasan yang kubuat sendiri. Ada malam ketika dunia terasa sunyi, dan di dalam sunyi itu suara hatiku berbicara lebih keras dari apapun. Ia berkata, kau tahu ini salah. Kau tahu kau menjauh. Kau tahu kau bisa kembali, tapi kau menunda. Mengapa aku menunda, Tuhan? Karena aku takut melihat
takut menyadari bahwa aku tidak sebaik yang orang-orang kira. Aku takut engkau benar-benar melihat isi hatiku, padahal engkau sudah melihatnya sejak awal. Dan justru karena engkau melihatnya, engkau menungguku. Aku lelah menjadi pendosa yang pura-pura tidak merasa bersalah. Aku lelah menjadi manusia yang tahu jalan pulang, tapi terus memilih jalan memutar. Tuhan, jika engkau masih mengizinkanku berbicara malam ini, itu berarti pintumu belum tertutup. Dan aku ingin mengetuknya. Dosa yang terlihat dan yang tersembunyi. Ada dosa yang jelas terlihat, kata-kata kasar, perbuatan menyakitkan, keputusan yang melukai orang lain. Tetapi ada dosa yang lebih berbahaya, yang tersembunyi. Dosa dalam pikiran, dosa dalam niat, dosa dalam kebanggaan yang tidak pernah diucapkan, tetapi diam-diam tumbuh. Aku pernah merasa tidak berdosa hanya karena tidak ketahuan. Seakan-akan yang membuat sesuatu menjadi salah bukanlah perbuatannya, tetapi apakah orang lain mengetahuinya atau tidak. Padahal engkau tahu, Tuhan, engkau hatika. Aku tersenyum, tetapi hatiku penuh iri. Engkau tahu ketika aku memberi, tetapi hatiku ingin dipuji. Ketika hati menjadi keras, ada masa ketika nasihat tidak lagi menyentuhku. Ayat-ayat yang dulu membuatku menangis kini hanya terdengar seperti bacaan biasa. Doa yang dulu membuatku gemetar kini terasa hambar. Apakah engkau yang menjauh, Tuhan? Ataukah aku yang mengeraskan hati? Hati yang sering mengabaikan teguran akan menjadi kebal. Hati yang sering menunda taubat akan kehilangan rasa bersalah. Hati yang sering bermain dengan dosa akan menganggap dosa itu biasa. Dan ketika dosa menjadi biasa, disitulah bahaya sebenarnya dimulai. Aku takut pada diriku sendiri. Ketika aku tidak lagi takut padamu, itu tanda bahwa sesuatu di dalamku telah rusak. Tuhan, lembutkan kembali hatiku. Jika perlu, hancurkan kesombonganku. Jika perlu, jatuhkan aku agar aku sadar. Karena aku lebih takut hidup tanpa kesadaran daripada hidup dalam ujian. Bamen untukmu. Aku yang menjauh, bukan engkau. Tuhan, dulu aku sering bertanya,
Mengapa aku merasa jauh darimu? Aku mencari jawaban di luar diriku. Aku menyalahkan keadaan. Aku menyalahkan kesibukan. Aku menyalahkan luka. Tetapi suatu malam, dalam keheningan yang tidak bisa kuhindari, aku sadar akan sesuatu yang menyakitkan. Bukan engkau yang menjauh, akulah yang berjalan pergi. Engkau tidak pernah berpindah. Engkau tidak pernah meninggalkanku. Engkau tidak pernah menutup pintu. Aku yang memilih tidak mengetuknya. Aku yang memilih tidur ketika aku bisa berbicara denganmu. Aku yang memilih dunia ketika aku bisa memilihmu. Aku yang memilih kebisingan agar aku tidak perlu mendengar suara hatiku sendiri. Betapa anehnya manusia. Kami menangis ketika merasa jauh dari Tuhan. Tetapi kami sendiri yang menciptakan jarak itu. Dan lebih aneh lagi, engkau tetap menungguku. Engkau tidak menghukumku seketika. Engkau tidak mengambil napasku saat aku berdosa. Engkau tetap memberiku waktu. Waktu untuk sadar. Waktu untuk kembali. Waktu untuk mengetuk pintu yang selalu terbuka. Mengapa engkau begitu sabar, Tuhan? Padahal aku begitu sering mengabaikanmu. Hari ini aku mengerti. Jarak ini bukan hukuman. Jarak ini adalah undangan. Undangan untuk pulang. Malam dan pengakuan. Ada sesuatu tentang malam yang tidak bisa digantikan oleh siang. Di siang hari aku bisa berpura-pura kuat. Aku bisa tertawa. Aku bisa berbicara. Aku bisa menyembunyikan semuanya. Tetapi malam tidak bisa ditipu. Dalam gelap, tidak ada yang bisa kulakukan selain jujur. Malam tidak memintaku menjadi sempurna. Malam hanya memintaku menjadi nyata. Dan disitulah pengakuan dimulai. Tuhan, aku lelah. Kalimat itu sederhana. Namun di baliknya ada ribuan penyesalan yang tidak pernah kuucapkan. Aku lelah menjadi orang yang terlihat baik tetapi merasa kosong. Aku lelah menjadi orang yang dipuji manusia tetapi mengabaikanmu. Aku lelah menjadi diriku sendiri. Air mataku jatuh, bukan karena aku suci, tetapi karena aku sadar betapa jauhnya aku telah berjalan tanpamu. Tuhan, apakah Engkau masih mau mendengar suaraku? Atau aku sudah terlalu sering mengabaikanmu? Namun aku ingat sesuatu yang membuatku berani berbicara. Engkau tidak pernah menolak hamba yang kembali.
Bahkan jika ia datang dengan tubuh yang penuh dosa, bahkan jika ia datang dengan hati yang hancur, malam itu untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak meminta apapun. Aku hanya ingin didengar apa yang masih tersisa. Aku tidak tahu kapan tepatnya itu terjadi. Tidak ada suara dari langit, tidak ada cahaya yang tiba-tiba menyilaukan, hanya keheningan. Namun di dalam keheningan itu ada sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa tidak sendirian. Padahal tidak ada siapapun di sekitarku. Tidak ada manusia yang berbicara.